Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ismahu li huna ismi Anis Fahrul, jitu min Serang wa ana talibun fil Jami'ah Islamiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Qabla astamiru afan sa'antiku bilogotil Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anis Fahrul, saya dari Serang. Saya pelajar di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang saya akan sedikit jelaskan pengertian dari inovasi dan pembangunan pendidikan peserta. Ya, sebelum berlanjut, kita harus ketahui dulu apa itu inovasi dan apa itu pembangunan pendidikan peserta. Ya. Baik, simak di slide pertama ini. Inovasi adalah suatu gagasan, produk atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan berbagai bidang. Sedangkan pembangunan pendidikan peserta adalah idea atau metode yang dirasakan sebagai hal baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Jadi, inovasi dan pembangunan pendidikan peserta itu adalah suatu gagasan, suatu produk atau suatu pekerjaan baru dan juga idea atau metode yang dirasakan sebagai hal baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau sebagai pemecah dari masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Kemudian tujuan inovasi pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan adalah memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi segala kemampuan dalam bidang pendidikan seperti tenaga, uang, sarana, prasarana. Jadi, tujuan dari inovasi pendidikan itu adalah memaksimalkan apa yang harus dimaksimalkan, seperti memaksimalkan efisiensi. Di efisiensi ini yang harus dimaksimalkan adalah sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa tenaga, dana, ataupun waktu. Kemudian memaksimalkan efektivitas. Dari efektivitas ini yang perlu dimaksimalkan adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Jadi ketika sudah mempunyai keberhasilan atau mempunyai capaian dari tujuan itu, kita maksimalkan kembali, itu namanya efektivitas. Kemudian memaksimalkan relevansi. Relevansi ini yang perlu dimaksimalkan adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah model-model inovasi pendidikan. Yang pertama, top down. Inovasi ini diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan apa yang menurut atasan itu baik untuk kepentingan bawahannya. Top down ini terjadi pada saat pembelajaran saat guru mengajar dalam kelas sering memaksa peserta didik untuk menelan bulat-bulat apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh guru. Peserta didik hanya mengiyakan saja, mereka tidak berani untuk menyanggah, mengomentari atau menanggapi apa yang dikatakan guru. Karena kenapa? Karena adanya hukuman bagi peserta didik yang dianggap menyimpang. Hal ini dapat membunuh kreativitas dan pola pikir kritis para peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu bottom up. Inovasi ini timbul karena hasil ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Bottom up ini lebih banyak dilakukan di sekolah. Misalnya, suatu sekolah melakukan inovasi tentang efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media atau alat transformasi pelajaran seperti komputer dan infocus dalam setiap kelasnya.
Dalam hal ini, kewenangan atau otoritas sekolah yang bersangkutan lebih menonjol. Selanjutnya yang ketiga, quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat. Jadi, pengertian dari quantum learning ini adalah kiat atau strategi proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman, ya, serta membuat belajar sebagai suatu untuk melakukan eksperimen. Pada model yang ketiga ini, setiap orang adalah pendidik dan sekaligus peserta didik, sehingga bisa saling berfungsi sebagai fasilitator. Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga peserta merasa nyaman. Setiap orang juga mempunyai gaya belajar, bekerja yang unik dan berbeda, yang merupakan pembawaan alamiah sehingga tidak perlu merubahnya. Kemudian kunci menuju kesuksesan model ini, model quantum learning ini adalah latar belakang musik klasik atau instrumental yang telah terbukti memberikan pengaruh positif dalam proses pembelajaran. Jadi, inovasi pendidikan ini juga bisa diartikan sebagai reformasi pendidikan, yang secara umum istilah reformasi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha perubahan untuk memperbaiki keadaan. Istilah ini diperlukan dengan istilah pembaharuan, perubahan, perbaikan, atau pembangunan. Semua istilah ini mengandung makna yang sama, yaitu melakukan penyesuaian atas sistem yang ada sekarang, dan mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan masyarakat harus mau bekerja sama demi tercapainya kualitas pemberdayaan manusia yang diinginkan. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan harus sesuai pula dengan tuntunan yang terkini. Kemudian alasan perlunya reformasi dalam pendidikan, bahwa kehidupan ini berproses menuju pada penyempurnaan. Begitu pula dalam perkembangannya pendidikan terus berproses. Salah satunya dalam hal kurikulum. Kurikulum mestinya perlu dievaluasi, bahkan dirubah dalam periode tertentu. Yang terakhir, upaya pembangunan pendidikan peserta. Upaya untuk memperbaiki pendidikan peserta tidak hanya menyangkut masalah fisik dan dana saja, tapi harus lebih mendasar dan strategis. Kemudian, apa saja upaya tersebut? Adapun upaya tersebut untuk memperbaiki dan membangun dunia pendidikan, di antaranya yang pertama, melakukan pembangunan sistem pendidikan peserta. Yang kedua, meningkatkan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap profesi guru. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi sistem terhadap berbagai aspek konsep dan operasional sistem pendidikan nasional. Yang keenam, menerapkan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen sekolah. Yang kedelapan, terselenggaranya pendidikan yang murah dan bermutu. Dan yang kesembilan, memberi perhatian yang khusus pada anak yang mempunyai kekurangan seperti cacat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, yang mampu saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari bahasa yang saya gunakan ataupun dari materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin menambahkan ataupun yang lebih paham, yang lebih tahu lebih dalam dari tema yang saya jelaskan tersebut, yakni inovasi dan pembangunan pendidikan peserta, silahkan untuk menambahkan dan menjelaskan kembali ataupun menjelaskan ulang yang telah saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.